Ya, kembali ke debat kandidat pemilu kada Kabupaten Tangerang. Pemirsa, masalah ekonomi khususnya mengenai lapangan pekerjaan menjadi masalah yang klasik di seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Tangerang. Seperti apa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tangerang terkait dengan tingginya angka pengangguran dan juga minimnya lapangan kerja khususnya untuk penduduk lokal. Berikut liputannya. Kabupaten Tangerang yang sedang membangun memiliki segudang permasalahan. Salah satunya adalah masalah ekonomi dan lapangan kerja. Sektor industri adalah penyumbang perekonomian terbesar Kabupaten Tangerang. Namun ada ketimpangan antara jumlah lowongan kerja dengan jumlah penempatan tenaga kerja. Selain jumlah, segi kualitas tenaga kerja juga menjadi kendala dalam penempatan tenaga kerja. Selain itu, buruh menuntut kenaikan upah serta penghapusan buruh outsourcing. Kemajuan sektor industri di Kabupaten Tangerang menimbulkan masalah meningkatnya kaum urban, sehingga hal ini menimbulkan pengangguran bagi penduduk asli. Nah, mampukah calon bupati dan wakil bupati menyelesaikan setumpuk permasalahan ekonomi dan lapangan kerja di Kabupaten Tangerang? Ya, baiklah para kandidat sekalian, pertanyaan kami yang ketiga adalah sebanyak 204.000 warga Kabupaten Tangerang belum memiliki pekerjaan alias masih menganggur. Padahal ada sekitar 4.229 perusahaan industri di Kabupaten Tangerang. Ini berarti penyerapan terhadap tenaga lokal atau warga lokal bisa dikatakan masih minim. Apa program Anda untuk mengatasi pengangguran? Pertanyaan ini saya tujukan kembali untuk semua dan saya mulai dari kandidat nomor urut 3, waktunya 90 detik, saya mulai dari sekarang. Terima kasih. Barangkali itu kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang rendah, sehingga tidak mempunyai korelasi dengan pasar tenaga kerja. Sekalipun lapangan kerja sudah tersedia, tapi kualifikasi yang diperoleh atau yang dimiliki tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja, maka lapangan kerja itu tidak merespon. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu, maka upaya-upaya ke arah pemberian keterampilan melalui berbagai pelatihan harus dilakukan agar terjadi matching antara kebutuhan tenaga kerja dengan stok tenaga kerja yang disiapkan. Dan di sini fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yang merupakan salah satu tangan kanannya Bupati dalam rangka mengadakan upaya yang bisa nyambung serasi antara kebutuhan tenaga kerja dengan suplai tenaga kerja terhadap daerah-daerah atau tempat-tempat di mana yang tenaga kerja dibutuhkan. Jadi kuncinya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilannya yang sesuai dengan pasar tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang ada bisa masuk dan bisa mempunyai pekerjaan yang pas dan mendapat memperoleh pendapatan sehingga pengangguran dan kemiskinan tidak terjadi di Kabupaten Tangerang. Baiklah, terima kasih, waktunya sangat pas sekali. Lanjut ke kandidat nomor urut 4, silakan menjawab. Baik, tentunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Di samping itu kami juga akan terus melakukan koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga Kerja dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal, tentunya yang siap pakai tentunya. Di samping itu kami juga akan mendidik agar menjadi jiwa yang entrepreneurship, di mana di Kabupaten Tangerang juga harus kita apresiasi dengan banyaknya pengrajin-pengrajin yang tergabung dalam Asosiasi Pengrajin Tangerang. Yang mana dalam hal ini kewajiban kita pemerintah juga untuk bisa memasarkan produk-produk hasil Kabupaten Tangerang seperti yang terjadi pada Apta Collection seperti ini, saudara-saudara. Oke, baiklah. Dan tentunya dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah untuk bisa menghargai produk-produk masyarakat Kabupaten Tangerang. Silakan. Oke, mungkin ingin ditambahkan. Pertama terkait dengan keterampilan, menurut saya perlu ada langkah-langkah bagaimana meningkatkan keterampilan mereka. Sudah tentu menurut saya yang paling tepat adalah dengan membuka BLK agar mereka bisa terampil. Kondisi sekarang kan banyak warga Tangerang yang
jadi penonton, nganggur, karena kurang terampilnya mereka. Menurut saya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bagaimana meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Kemudian langkah lainnya adalah untuk mencegah pengangguran. Sayang sekali Pak, sudah habis, tapi terima kasih sudah memberikan jawabannya. Tadi menunjukkan sepatunya yang made in lokal, begitu ya Pak ya? Oke, baiklah. Saya ke kandidat nomor urut 1, silakan Pak menjawab pertanyaan dari saya. Untuk mengatasi pengangguran yang cukup tinggi, akan dilakukan beberapa aksi nyata, antara lain menciptakan lapangan kerja baru melalui upaya peningkatan investasi domestik dan asing. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di atas 6% per tahun dan mendorong kaum muda untuk berwirausaha dengan cara memberi bimbingan manajerial usaha, pemasaran produk dan fasilitasi modal usaha untuk pelaku usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi. Dan kami tuntut untuk bekerja sama dengan organisasi pengusaha seperti Kadin dan HIPMI untuk memberi pelatihan dan modal, dan di sini masyarakat dituntut untuk kreatif sehingga terciptanya pengusaha baru dan yang akan menyerap pengangguran. Dan kami tidak memberatkan APBD, jadi kami dari organisasi luar. Saya tambahkan, tadi pemikiran-pemikiran yang disampaikan sahabat kami, kandidat nomor urut 3 dan 4, itu juga menjadi pemikiran kami. Yang terpenting adalah bagaimana Tangerang ini menarik ya untuk investasi. Ya, saya jamin ketika kelak saya jadi bupati, maka di Kabupaten Tangerang itu adalah akan mendapatkan perizinan ya dengan cara cepat dan mudah, karena omong kosong APBD bisa menyelesaikan problem ekonomi. Ini harus melibatkan dunia usaha atau dunia swasta. Karena itu bagaimana Tangerang menarik bagi investor, bagi pengusaha, sehingga mereka berbondong-bondong menanamkan modalnya di sana dan menyerap tenaga kerja di sana. Oke, baiklah. Banyak sekali jaminan yang Anda berikan ya. Kalau Anda jadi pasti banyak sekali yang menagih jaminan-jaminan tersebut ya Pak ya. Baik, silakan ke kandidat nomor urut 2. Baik, terima kasih Mbak. Jadi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, kami juga di tadi pendirian sekolah-sekolah baru, selain juga sekolah SMA formal, kami juga akan mendirikan, insya Allah bila diberikan tanggung jawab, kita juga akan mendirikan sekolah menengah kejuruan Mbak. Dan juga balai latihan kerja yang ada di Kabupaten Tangerang akan kita besarkan lagi. Dan kita spesifikasi kepada kebutuhan industri yang nanti membutuhkan tenaga-tenaga kerja terampil dan siap bekerja. Nah ini yang mudah-mudahan bisa menyerap sumber daya manusia asli warga Kabupaten Tangerang. Berikutnya untuk iklim investasinya Mbak. Kita juga akan menciptakan iklim investasi yang baik dengan promosi, baik itu lokal maupun internasional, kemudian menghilangkan hambatan investasi, dan mempermudah proses perizinan tentunya, melalui sistem pelayanan terpadu dan yang memanfaatkan teknologi. Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang mendukung pertumbuhan investasi, itu juga menjadi penting buat kita. Dan Kabupaten Tangerang dengan tata ruang yang sudah ada terbuka sekali untuk investasi. Mbak bisa lihat sekarang ini banyak sekali investasi lokal, domestik maupun asing yang berkembang dan tumbuh baik di Kabupaten Tangerang. Itu yang harus kita ambil manfaatnya untuk warga Kabupaten Tangerang khususnya. Terima kasih Mbak. Oke, baiklah. Kita berikan aplaus kepada seluruh kandidat ini. 3 dari rencana, 4 pertanyaan kami sudah dijawab tuntas oleh para kandidat. Ada pertanyaan dari sisi tata ruang dan juga infrastruktur, lalu kemudian pertanyaan Kesra seputar pendidikan dan juga lapangan kerja dan ekonomi. Bagaimana Anda warga Tangerang? Sudahkah Anda puas? Lalu kemudian sudah mulai berpikir-pikir mana ya yang paling baik untuk bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Tangerang untuk 5 tahun ke depan? Kalau di studio saya ingin menanyakan, apa pilihan Anda? Silakan. Nomor berapa pilihan Anda? Saling bersaut-saut, ada yang mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Karena masing-masing memang memiliki pendukung yang bisa dikatakan cukup memeriahkan studio kami pada malam hari ini. Nanti kami masih akan kembali untuk mempertanyakan komitmen mereka dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nanti usai Headline News pukul 20 dan di puncak acara kami akan
membuat mereka untuk saling berdebat. Berdebat untuk menyampaikan visi dan misi serta komitmen mereka, namun tidak sekali-sekali berdebat untuk menyerang pribadi. Dan pada malam hari ini saya akan mulai mengundi begitu karena untuk menjamin fairness dan juga keadilan, para calon lawan mereka akan kita tentukan lewat undian yang mereka ambil pada malam hari ini. Silakan saya mulai dari kandidat nomor urut 4. Langsung dibuka ya Pak ya. Kalau nomornya sama berarti harus diulang lagi. Nomor 2, baik. Kandidat nomor urut 4 akan bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Silakan. Nomor 4, kandidat nomor urut 3 akan bertanya kepada kandidat nomor urut 4. Silakan. Nomor 3, kandidat nomor urut 2 akan bertanya kepada kandidat nomor urut 3. Dan yang terakhir, sudah pasti, kandidat nomor urut 1, kita harus ulang lagi ya. Baik. Sebentar, siapakah dari Anda yang belum mendapatkan, saya mulai dari 4. 4 Anda bertanya kepada kandidat nomor urut berapa? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3 Anda bertanya kepada? Nomor 4. 4. Nomor 4. Baik, nomor 2? 3. Nomor 2? Nomor 3 ya? Iya. Baik, saya ada instruksi dari atas, kita harus mengulangnya. Silakan Pak, dimasukkan lagi. Baik. Jadi Pak. Oke. Saya akan mengocoknya dan saya mulai dari kandidat nomor urut 1. Silakan. Jangan sama lagi ya Mas ya. Oke, 1 ke 2. Dan 2 ke 1. 2 ke 1, baik, oke. Ini tampaknya sudah mulai beres kalau seperti ini. Pasti ke situ sama yang tadi 4. Oke, 3 ke 4 dan pasti 4 ke 3. 4 ke 3, langsung saja ya Pak ya. Tidak perlu lagi, 4 ke 3. Sudah pasti ini untuk Anda. 4 ke 3. Baiklah kalau begitu, kita berikan aplaus sekali lagi kepada para kandidat. Nanti di segmen terakhir mereka akan saling bertanya dan mereka juga akan menjawab. Baik, untuk kembali memeriahkan studio kami yang tampaknya sudah meriah sekali sejak pertama ya. Saya ingin yel-yelnya. Saya mulai dari para pendukung kandidat nomor urut 1 dulu. Pendukung nomor urut, kandidat nomor urut 2. Baik, silakan pendukung kandidat nomor urut 2 memberikan yel-yelnya. Silakan pendukung 3. Ini saling bersambut ya. Langsung ke pendukung kandidat nomor urut 4. Silakan memberikan yel-yelnya.
Ya, pemirsa tetaplah bersama kami usai Headline News pukul 20. Kami masih akan kembali dengan satu pertanyaan lagi sebelum ke babak puncak, yakni debat antar kandidat.